Dulu adalah Habib Hasan Al-Haddad. Waktu sahar sepertiga malam, ketika waktu sepertiga malam itu, beliau berangkat sholat tahajud. Di tengah perjalanan bertemu dengan orang yang lagi bawa apa ini? Ini Keranda. bukan keranda, yang ada dua gitu, depan sama belakang itu yang kayak yang dari kayu. Apa namanya? Hah? Hah? Iya, bawa pikulan tapi dua gitu, depan sama timbangan dari mana? Pikulan. Dia bawa pikulan. Nah, pikulan yang dia bawa itu, ya, pikulan yang dia bawa adalah kotoran manusia. Jadi dia ini kerjaannya tukang gali kotoran. Kayak zaman sekarang tuh tukang gali spiteng. Nah, dalam hatinya Habib Hasan, dalam hatinya beliau bilang begini. Dalam hati nih ngomong, ini orang jam segini orang lagi sibuk ibadah, lagi sibuk mendekatkan diri sama Allah, dia baru pulang dari urusan kerjaan dunia. Udah kerjaan dunia, mending kerjaan dunianya bagus. Ini kerjaan dunianya hina, ngurusin kotoran manusia lagi. Dalam hatinya. Tiba-tiba ini orang tadi ngomong apa? Ya Hasan, ya Habib, ya Sayyid, arif nafsak amma ana qad araftu nafsi. Engkau, ya Sayyid, kenali dirimu. Nggak usah kau cari tahu tentang aku. Kenali dirimu sendiri. Karena aku telah tahu siapa diriku. Ternyata ini seorang wali. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما Buruk sangka, Beb. Aku udah pernah jelasin, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Itu hadis. Kata Rasulullah, tidak ada dua perkara tidak ada yang lebih baik darinya, berprasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba Allah. Dan dua perkara tidak ada yang lebih buruk darinya, prasangka buruk, dan dua perkara tidak ada yang lebih buruk darinya, tidak ada yang lebih buruk dari kedua perkara ini, yaitu prasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Suyuti memberikan ta'liq, memberikan komentar. Apa komentar beliau? Al-Zahir unwanul batin. Al-Zahir unwanul batin. Apa-apa yang ada di luar itu menampakkan, mencerminkan daripada apa-apa yang ada di dalam. Al-Zahir yadullu ma fil batin. Apa-apa yang ada di luar itu menunjukkan daripada apa-apa yang ada di dalam. Al-ma' yursha bima fi. Suatu wadah akan mengeluarkan apa yang ada dalam isi dari wadah itu. Ketika ditumpahkan, yang keluar maka apa yang ada dalam wadah tersebut. Kalau dalam wadah itu, dalam cawan itu kopi, ente tumpahkan, yang keluar ya kopi. Dalam cawan itu teh, ente keluarkan ya teh. Dalam cawan itu anggur, ente tumpahkan, yang keluar itu ya anggur. Nah, maksudnya apa? Apa-apa yang ada di luar itu mencerminkan daripada apa-apa yang ada di dalam hati. Nah, makanya Imam Suyuti bilang, kalau orang dohirnya baik, ya kita prasangka baik. Tapi kalau orang dohirnya buruk, dohirnya rusak, boleh berprasangka buruk, boleh, kata Imam Suyuti, berprasangka buruk kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi ya seperti contoh ada, ya ini ceritanya Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi suatu waktu diuji oleh gurunya. Kata gurunya, ya Jalaluddin Ar-Rumi, ente pergi ke tempat minuman keras, ente beli minuman keras, ente beli khamr. Kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi, siap guru, tapi saya nyaru ya. Oh enggak boleh nyaru, enggak masuk, enggak boleh nyaru. Kalau mau taklim,
kalau mau taklim, ketika ana lagi bahas, ana udah bilang, ente minta ana bahas suudon. Ana bahas suudon. Nah, ketika ana lagi bahas suudon, ente simak, jangan ente orang minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Ya. Ya ini biar enak ana ngebahas. Jalaluddin Ar-Rumi disuruh gurunya beli khamr. Ya, disuruh beli khamr. Beliau mau nyaru nggak boleh, harus pakai pakaian kebesaran. Ya ini pakai jubah, pakai imamah. Ya beliau pergi, pakai jubah, pakai imamah. Beliau pergi. Kaget ini yang jual minuman keras. Imam Jalaluddin Ar-Rumi beli khamr 5 botol. 2 botol ditaruh di kiri, 3 botol ditaruh di jubah kanan. Langsung kesebar itu omongan. Imam Jalaluddin Ar-Rumi beli khamr. Imam Jalaluddin Ar-Rumi beli khamr, beli khamr, beli khamr. Ngumpul murid-muridnya beliau. Murid-muridnya beliau ngumpul, digebukin Imam Jalaluddin Ar-Rumi sama murid-muridnya sendiri. Karena prasangka buruk. Kata murid-muridnya apa? Kamu bagaimana? Dihajar Imam Jalaluddin. Kamu bilang jangan minum khamr, tapi kamu minum khamr. Kamu bilang khamr itu haram, tapi kamu minum. Diam Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Tiba-tiba gurunya datang. Apa kata gurunya? Syuf, ente lihat. Murid-muridmu, mereka hanya melihat pakaianmu. Mereka hanya melihat jubahmu, melihat imamahmu. Tapi mereka masih dalam hati mereka memiliki prasangka buruk kepadamu. Diambil itu tadi, minuman keras tadi. Dituangin sama gurunya. Ternyata bukan khamr, air putih. Air. Itu langsung murid-muridnya cium ke Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Jangan selalu berprasangka buruk kepada guru. Nah, boleh. Dulu adalah Habib Hasan Al-Haddad. Waktu sahar sepertiga malam, ketika waktu sepertiga malam itu, beliau berangkat sholat tahajud. Di tengah perjalanan bertemu dengan orang yang lagi bawa apa ini? Ini keranda. Bukan keranda, yang ada 2 gitu. Depan sama belakang itu yang kayak yang dari kayu. Apa namanya? Hah? Iya, bawa pikulan tapi 2 gitu, depan sama timbangan dari mana? Pikulan. Dia bawa pikulan. Nah, pikulan yang dia bawa itu, ya, pikulan yang dia bawa adalah kotoran manusia. Jadi dia ini kerjaannya tukang gali kotoran. Kayak ke zaman sekarang tuh tukang gali spiteng. Nah, dalam hatinya Habib Hasan, dalam hatinya beliau bilang begini. Dalam hati nih ngomong. Ini orang jam segini orang lagi sibuk ibadah, lagi sibuk mendekatkan diri sama Allah, dia baru pulang dari urusan kerjaan dunia. Udah kerjaan dunia, mending kerjaan dunianya bagus. Ini kerjaan dunianya hina, ngurusin kotoran manusia lagi. Dalam hatinya. Tiba-tiba ini orang tadi ngomong apa? Ya Hasan, ya Habib, ya Sayyid, arif nafsak amma ana qad araftu nafsi. Engkau, ya Sayyid, kenali dirimu. Nggak usah kau cari tahu tentang aku. Kenali dirimu sendiri. Karena aku telah tahu siapa diriku. Ternyata ini seorang wali. Saya ini tentang prasangka. Ya, ini la tandur ahadukum. Tidak boleh melihat seseorang itu dari pakaian atau dari wajah. Ya.